Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan materi matematika peminatan. Kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu cara menentukan turunan fungsi sinus dan menentukan turunan jumlah atau selisih dua fungsi trigonometri. Namun ada beberapa hal yang perlu diingat kembali. Yang pertama yaitu rumus selisih sinus dan kosinus. Ya, karena kedua rumus ini akan dipergunakan dalam menentukan turunan, yaitu turunan fungsi sinus atau kosinus. Kemudian yang kedua yang perlu diingat adalah definisi turunan fungsi, yaitu f aksen x sama dengan limit dari fx tambah h dikurang fx per h, di mana h menuju 0. Kemudian notasi turunan itu ada beberapa macam. Untuk fungsi y sama dengan fx, yaitu y aksen, f aksen x, dy dx atau df dx. Rumusnya sama ini. Baik, kita akan membahas cara menentukan turunan fungsi sinus x. Pertama, kita menentukan dulu nilai dari x tambah h. Maka variabel x yang ada di sini kita ganti dengan x tambah h. Selanjutnya kita substitusi ke dalam rumus turunan dengan menggunakan definisi fx tambah h, kita ganti dengan sin x tambah h yang diperoleh dari sini. Kemudian fx-nya sendiri yaitu sin x sini per h. Selanjutnya kita gunakan rumus selisih sinus, yaitu sin A dikurang sin B. Jadi kita menganggap x tambah A ini sebagai A, x ini sebagai B. Maka diperoleh 2 cos 1/2 x tambah A tambah x ya, sebagai A tambah B ini ya. Kemudian sin 1/2 dari rumus A kurang B, ini kita anggap A kurang B. Maka di sini kita memperoleh x dengan x dijumlahkan menjadi 2x, variabel h tetap. Selanjutnya di bagian belakang x dengan ini negatif x habis, jadi tinggal variabel h. Selanjutnya kita membuat berpasangan, karena di sini ada dua buah fungsi, yaitu fungsi kosinus dengan fungsi sinus. Ya, ada dua buah fungsi, maka kita pasangkan ini variabel sinus dengan variabel h untuk menggunakan rumus dasar. Sedangkan untuk fungsi kosinus kita gunakan substitusi. Jadi kita substitusi ke dalam sini diperoleh 2 cos 1/2 h, kita substitusi ke sini menjadi 0. Selanjutnya ini kita gunakan rumus dasar, maka yang kita hitung variabelnya saja 1/2. Di sini 1, jadi hasilnya adalah 1/2. Selanjutnya untuk fungsi kosinus kita peroleh ini 1/2 ke depan menjadi 2/2 cos 1/2 2x. 1/2 dari 2x adalah x, dan 2/2 itu 1. Jadi turunan fungsi sinus x adalah f aksen x sama dengan kosinus x. Demikian halnya kalau kita menentukan turunan fungsi kosinus. Sehingga untuk fungsi trigonometri, dua fungsi yang sering dibahas yaitu fungsi sinus dan kosinus. Turunan fungsi sinus fx sin x adalah f aksen x sama dengan cos x. Ini kita sudah buktikan di atas. Selanjutnya turunan dari fx sama dengan cos x adalah f aksen x sama dengan negatif sin x. Ini bisa dibuktikan dengan menggunakan cara yang sama. Selanjutnya ada beberapa rumus turunan. Yang pertama rumus turunan perkalian konstanta dengan fungsi. Kemudian turunan jumlah dan selisih dua buah fungsi, yaitu masing-masing diturunkan tiap komponen fungsi pembentuknya. Sedangkan yang ketiga turunan hasil kali, yang keempat turunan hasil bagi, dan yang terakhir turunan fungsi berpangkat. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama dan yang kedua. Tapi ini pertama biasanya langsung dipergunakan ke fungsi kedua, karena ini bentuknya masih sederhana. Baik, kita akan bahas contoh yang pertama. Ini ada 4 soal. Yang pertama, y sama dengan negatif sin x tambah cos x. Ini fungsinya dihubungkan oleh tanda tambah. Maka kita tentukan turunannya tiap komponennya. Yang pertama negatif sin x. Turunannya negatif sin x
maka kita menentukan turunan dari sin X itu adalah cos X, sedangkan turunan dari cos X sendiri adalah negatif sin X. Dengan menyederhanakan operasinya, perkalian tandanya, ini kita peroleh negatif cos X, sedangkan yang kedua ini kita jadikan negatif sin X atau kurang sin X. Selanjutnya bagian B, fungsinya adalah cosinus X kurang 5 sin X. Turunan fungsi cosinus adalah negatif sin X. Turunan sin X sendiri adalah 5 cos X. Selanjutnya bagian C dan D ini ada gabungan antara fungsi trigonometri dengan fungsi aljabar. Jadi diingat kembali cara menentukan turunan fungsi aljabar. Baik, untuk fungsi trigonometri, turunan dari sin X adalah cos X, turunan dari cos X negatif sin X. Kemudian turunan fungsi aljabar, pangkatnya ke depan, maju ke bawah, ke depan sini menjadi 3, pangkat dikurangi 1 menjadi 2. Sehingga diperoleh Y aksen sama dengan cos X tambah 4 sin X tambah 3X pangkat 2. Berikutnya bagian D ini juga gabungan dari fungsi trigonometri dengan fungsi aljabar. Maka kita turunkan sesuai dengan fungsinya. Kalau sinus X diturunkan menjadi 3 cos X, cosinus X negatif sin X. Jadi koefisiennya ini tetap sebagaimana rumus yang pertama tadi, perkalian konstanta. Yang berubah adalah fungsi trigonometrinya. Kemudian 4S pangkat 2 ini diturunkan, pangkatnya maju ke depan sini menjadi 8, pangkatnya kurang 1, 8X. Turunan fungsi 3X adalah 3, turunan fungsi konstanta adalah 0. Selanjutnya kita sederhanakan tandanya, ini menjadi positif 5 sin X, 8X tambah 3, 0, tidak perlu dituliskan. Itu untuk turunan jumlah dan selisih fungsi trigonometri. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana apabila kita ingin menentukan turunan fungsi di satu titik atau X-nya memiliki nilai tertentu. Misalkan di sini yang ingin ditentukan adalah turunan pertama dengan nilai pi per 4. Jadi caranya turunkan dulu fungsinya, setelah itu baru X diganti dengan nilai pi per 4. Diturunkan 4 cos X, 4 sin X hasilnya 4 cos X, dan 6 cos X hasilnya negatif 6 sin X. Selanjutnya ganti dengan nilai pi per 4. Semua variabel X ganti dengan pi per 4. Pi per 4 kalau dikonversi ke derajat adalah 45 derajat. Jawabannya adalah 1/2 akar 2. Dikali dengan 4 hasilnya 2 akar 2. 6 dikali 1/2 akar 2 hasilnya adalah 3 akar 2. 2 dikurang 3 itu negatif 1. 2 dikurang 3 negatif 1 akar 2. Tapi kita cukup menuliskan negatif akar 2. Bagaimana dengan bagian B? Caranya sama saja dengan yang pertama tadi. Tentukan dulu turunannya. Turunan 5 cos X adalah negatif 5 sin X, dan turunan sin X adalah cos X. Selanjutnya ganti variabel X dengan pi per 4. Pi per 4, sin pi per 4 1/2 akar 2, cos pi per 4 juga 1/2 akar 2. Di sini peroleh negatif 5/2. Di sini 1/2, jadi negatif 5/2 tambah 1/2 itu adalah negatif 4. Negatif 4/2. 4/2 yaitu negatif 2. Negatif 2 akar 2. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.